Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baik teman-teman, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang keutamaan bangun pagi. Ayo, siapa teman-teman di sini yang biasanya habis sholat subuh tidur lagi? Bukan saya, Kak. Saya. Teman saya. Padahal kalau kita bangun pagi itu banyak sekali loh keutamaannya. Kita akan belajar bersama mengenai keutamaan bangun pagi. Apakah screen saya sudah terlihat ya? Sudah, Kak. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas buku yang berjudul Berkah Bangun Pagi yang ditulis oleh Profesor Dr. Tol'at Muhammad Afifi Salim. Nah, yang pertama yaitu manfaat bangun pagi yang ditinjau dari segi medis. Nah, orang-orang dengan kebiasaan bangun pagi juga terbukti memiliki tingkat kebahagiaan dan kondisi kesehatan yang lebih baik dibandingkan mereka yang sering tidur terlalu malam dan terlambat bangun di pagi harinya. Peneliti dari Massachusetts General Hospital melakukan sebuah penelitian dengan memeriksa genom atau informasi genetik setiap individu untuk menentukan hubungan antara gen, waktu bangun tidur yang mereka sukai, dan bagaimana hal tersebut berkaitan dengan kesehatan mereka. Hasil studi menunjukkan orang-orang dengan kebiasaan bangun pagi memiliki kesehatan mental yang lebih baik, indeks massa tubuh yang stabil, serta memiliki resiko penyakit kronis seperti diabetes tipe 2 yang lebih kecil, sedangkan mereka yang memiliki kebiasaan tidur larut malam memiliki resiko terkena penyakit skizofrenia dan mengalami depresi yang lebih tinggi. Nah, jadi biasanya kan kalau tidur pagi itu kan ada beberapa faktor ya. Mungkin dari kita habis begadang malamnya gitu. Itu lebih baik dihindari ya teman-teman. Apalagi kalau bergadangnya itu scroll TikTok atau hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau ditinjau dari perspektif Islam itu ada banyak sekali manfaatnya, yaitu diantaranya dapat membuka pintu rezeki. Nah, ketika Rasulullah pulang dari sholat subuh dari Masjid Nabawi, beliau mendapati putrinya bernama Fatimah masih dalam kondisi tidur. Maka beliau bersabda, "Wahai anakku, bangunlah, saksikan rezeki Tuhanmu dan janganlah kamu termasuk orang yang lalai. Karena Allah memberi rezeki kepada hambanya antara terbit fajar dengan terbit matahari." Hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Baihaqi. Kan biasanya itu kan orang-orang yang bekerja pagi-pagi itu kan biasanya menjemput rezeki. Gitu. Jadi kan Allah tidak suka hambanya yang bermalas-malasan. Jadi kalau kita sudah bangun untuk sholat subuh, diusahakan jangan tidur lagi. Dan yang kedua yaitu terpenuhi segala kebutuhannya.
Dari hadis Imam At-Tabrani dan Al-Bazar RA, Rasulullah SAW bersabda, bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barokah dan keberuntungan. Ya, biasanya kan ada pepatah ya, kalau jangan tidur pagi-pagi nanti rezekinya dipatok ayam, gitu kan kalau kata orang dulu kayak gitu. Dan yang ketiga yaitu didoakan oleh malaikat. Nabi Muhammad SAW bersabda, wa tajtami'u malaikatul laili wal malaikatul nahari fi sholatil fajr. Yang artinya, dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada sholat fajar atau subuh. Hadis riwayat Bukhari nomor 137 dan Muslim nomor 632. Rasulullah SAW bersabda, tiap menjelang pagi hari, dua malaikat turun. Yang satu berdoa, ya Allah, karuniakanlah bagi orang yang menginfakkan hartanya tambahan peninggalan. Malaikat yang satu lagi berdoa, ya Allah, timpakan kerusakan, kemusnahan bagi harta yang ditahannya atau dibakhilkannya. Muttafaqun alaih. Nah, itu nanti kalau kita bangun pagi, itu ada malaikat yang akan mendoakan kita. Apalagi kalau kita sedekah subuh juga. Sedekah subuh itu tidak harus tentang uang ya. Bisa juga kita memberi makan hewan, memberi makan kucing, itu juga termasuk sedekah subuh. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu mendapatkan ampunan Allah. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang memasuki pagi hari, ia tidak berniat menzalimi seseorang, maka diampuni baginya terhadap segala dosa. Dan siapa saja yang memasuki pagi hari berniat menolong orang yang teraniaya dan memenuhi keperluan orang Islam, maka baginya pahala seperti pahala haji mabrur. Hadis dikutip dalam kitab Nasoihul Ibad karya Syekh Nawawi. Ya, itu banyak sekali ya pahalanya seperti pahala haji mabrur. Barang siapa yang tidak menzolimi seseorang, seperti itu. Dan waktu pagi dia berniat menolong orang yang teraniaya dan memenuhi keperluan orang Islam. Itu pahalanya itu sama seperti pahala haji mabrur. Selanjutnya yaitu jauh dari sifat malas. Rasulullah bersabda, setan membuat 3 ikatan di tengkuk leher di bagian belakang, dan seorang dari kalian ketika tidur. Di setiap ikatan setan akan mengatakan, malam masih panjang, tidurlah. Jika ia bangun lalu berzikir pada Allah, lepaslah 1 ikatan. Kemudian jika ia berwudu, lepas lagi 1 ikatan. Kemudian jika dia mengerjakan sholat, lepaskanlah ikatan terakhir. Di pagi hari dia akan bersemangat dan bergembira. Jika tidak melakukan seperti ini, dia tidak ceria dan menjadi malas. Hadis riwayat Bukhari nomor 1142 dan Muslim nomor 776. Nah, itulah seperti azan biasanya kalau subuh kan ada as-sholatu khairum minan naum. Itu kan sholat lebih baik daripada tidur. Jadi kita kalau masih bermalas-malasan, kita akan masih terpedaya oleh setan yang ada di sekitar kita yang membuat 3 ikatan tersebut. Jika kita tidak segera sholat, ya kita akan seperti itu ya teman-teman. Ya selanjutnya, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Allah berfirman, maka bersabarlah kamu atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya, dan bertasbih pula lah pada waktu-waktu di malam hari dan pada waktu-waktu di siang hari, supaya kamu merasa senang. Quran Surat At-Toha ayat 130.
Dan Allah kembali berfirman, maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah kamu sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Quran Surat Qaf ayat 39. Selanjutnya, mendapatkan rezeki yang luar biasa. Jika bangun pagi lalu melakukan sholat sunnah sebelum sholat subuh, maka insya Allah akan mendapatkan rezeki yang berlimpah. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 2 rakaat sholat fajar sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. 2 rakaat sholat fajar ini biasanya kita sebut sebagai sholat dua ya teman-teman. Nah itu tadi beberapa manfaat dari keutamaan bangun pagi. Itu sebenarnya ada banyak sekali ya teman-teman. Ini yang saya cantumin cuman beberapa aja. Yaitu itu tadi semoga kita diberi keberkahan dan dilancarkan rezekinya. Sekian apa yang dapat saya Amin. sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, Ihdinas Shiratal Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman. Kak, ini udah tak aku mau. Sudah.